Hey guys, balik lagi sama Pude di sini dan kali ini kita akan mereview Asus ROG Strix GL553 VD. Seperti yang kita review kemarin, laptop ini berada di segmen gaming entry level dengan kelas harga 10 sampai 20 juta rupiah. Laptop ini hanya tersedia dalam varian Core i7 dengan perbedaan di sana sini, tapi dengan GPU yang itu-itu saja. Dari segi desain, laptop ini merupakan salah satu yang unik di kelasnya. Bentuknya cenderung main aman dengan garis dan lekukan yang wajar untuk sebuah laptop 15 inci. Tapi dia punya color scheme yang gak ada aman-amannya. Extravagant. Dengan logo ROG Orange terpapang jelas di top panel dan palm rest kanan. Keyboard RGB, yang ini salah satu selling point juga. Dan beberapa ornamen macam desain touchpad, grill exhaust, speaker, dan grip di bawah yang juga berwarna orange. Ada juga tulisan Republic of Gamers di bawah layar. Jelas dong, color scheme kayak gini menunjukkan bahwa gua bisa main game. Maksudnya itu ngomong laptopnya, bukan orangnya. Nah, untuk konektivitas, laptop ini cukup lengkap. Ada audio jack, USB Type-C, 2 buah USB 3, HDMI, dan port RJ45 di sisi kiri. Sedangkan di sebelah kanan, kita menemukan USB lagi, dan ajaibnya ada sebuah DVD airway yang mungkin di 2017 ini nggak semua orang butuh, tapi kalau kamu butuh, laptop ini bisa menjadi pilihan yang baik. Bahannya memang sebagian besar plastik, dan chassis-nya pun juga plastik. Ya, top panelnya pengecualian karena dia brush aluminium. Tapi urusan build quality ini sih mantap. Iya, tetap dia yang kemarin lebih mantap karena chassis-nya dia dari metal. Tapi ini nggak kalah jauh kok. Palm rest, specification deck, keyboard, semua keker, solid, dan rigid banget. Layarnya juga nyaris nggak ada flex saat digoyangkan. Tapi sayangnya loh, top panel yang brush aluminium tadi itu nggak ada rigid-rigidnya. Ngeflex parah kalau diketekan. Alat input aman lah. Di samping I/O yang tadi udah gue jelasin, mousepad dan keyboard laptop ini oke punya. Permukaan mousepadnya plastik, tapi halus banget buat dipegang dan buat di tracking. Itu bikin feel-nya agak sedikit fussy, tapi nggak masalah sih buat gue. Masih dalam batas wajar. Dia juga udah didukung Windows Precision Driver yang bikin aktivitas tracking dan gesturnya oke punya lah. Keyboardnya mantap buat ngetik karena travelnya dalam untuk kelas harganya. Ya meski lumayan enak juga sih buat main game, tapi untuk keyboard travel sedalam ini, main game racing, apalagi game racing simulation yang butuh sensitivitas lebih akan sedikit terganggu karena input time-nya pasti lebih lama dibandingkan keyboard membrane sekelasnya. Keyboard ini juga didukung RGB lighting yang ada softwarenya namanya ROG Aura Core. Bisa diatur warnanya, tata lightingnya, apa dia static, apa dia kedap-kedip, dan juga lighting zone-nya bisa diatur. Bisa semuanya, bisa beda-beda. Semua adjustable. Laptop ini didukung oleh layar 1080 pixel dengan panel IPS. Viewing angle-nya mantap dengan saturasi dan kontras yang pastinya lebih baik dari panel TN laptop kebanyakan. Cihuy lah. Tingkat kecerahannya juga nggak malu-maluin kalau dipakai di luar ruangan. Panelnya juga pakai bahan mate atau doff yang bikin layar ini lagi-lagi cocok untuk dibawa keluar rumah. Karena dia nggak bakal terlalu reflektif dan pasti tetap bisa terlihat jelas. Akurasi warnanya juga one of the best lah di kelasnya. Speaker. Sedih gua. Hal inilah yang sepertinya dianaktirikan Asus biar layarnya bisa mancap kayak gitu dan keyboardnya bisa enak kayak gitu. Suaranya cuma sekedar keras, nggak ada jernih-jernihnya dan nggak ada bassnya sama sekali. Coba deh denger.
Baterainya nggak gede-gede amat, di angka 48 watt hour aja. Dalam pemakaian normal, gue bisa mencatatkan ya 3-4 jaman lah dalam pemakaian normal kayak web browsing, ngetik, dan nonton video. Kalau dipakai gaming, baterai ini hanya bisa bertahan sekitar 1 jaman yang memang wajar di kelas harganya. Kalau ngomongin hardware, laptop ini mirip saingan-saingan di kelas harganya. Ya, terkecuali laptop ini hanya tersedia dalam varian i7. Yang membedakan varian-varian ini hanyalah besaran RAM, yang base model 8GB, yang di atasnya 16GB, dan SSD, yang satu nggak ada, yang satu 128GB. Kalau performa, benchmark dulu kali ya. Seperti kemarin, kita pakai Aidan 64 buat CPU GPU stress test, dan hasilnya sedih. Oke, gue maklum kalau laptop begini biasanya panasnya nggak ketulungan dan pasti punya gejala overheating dan kayak thermal throttling dan semacamnya. Biasanya, secara teori, kalau lagi thermal throttling, si clock speed CPU-nya itu, ya atau apapun lah yang kepanasan, pasti turun biar panasnya nggak nambah lagi dan suhunya stabil. Ya tapi lagi-lagi diharapkan biar dia turun. Tapi turunnya clock speed di laptop ini keterlaluan. i7 7700HQ di sini mestinya punya clock speed di angka 2,8 GHz. Bahkan dengan turbo boost bisa sampai 3,6 GHz. Tapi karena thermal throttling tadi, angka yang didapat hanya tinggal separuh boost speednya aja atau cuma 1,8 GHz. Alhasil prosesor demanding game semacam Overwatch atau Doom kurang bisa maksimal di sini. Padahal single fan-nya sudah berusaha keras dengan berputar hingga 5200 sampai 5400 RPM. Kasian ya. Ya udah kita langsung main aja dan kita main kali ini dengan sebagian besar settingannya high atau apapun yang pokoknya satu tingkat di bawah rata kanan lah. Dengan resolusi 1080p. 1080p. Pertama kita Doom. Game shooting zombie spaceship ini bisa mencatatkan ya oke, playable. Maksimum di 65 fps. Minimumnya di sekitar 37 sampai 39 fps kalau lagi rame dan average di 56 sampai 69 fps. Playable kan? GTA 5, game yang sebenarnya sudah tidak muda lagi ini karena udah bertahun-tahun. Nice. Dia punya FPS minimal 46 FPS dan mencatatkan peak tertingginya itu 85 FPS dengan rata-rata sekitar 57 frames per second. Battlefield 1, game yang mengambil skim cerita Perang Dunia Kedua ini, atau pokoknya perang-perang zaman dulu lah, mencatatkan FPS yang nice juga, mirip-mirip sama Doom. Sekitar 66 FPS maksimum, 38 FPS minimum, dan rata-rata di 51 sampai 52 FPS. Witcher 3 ini merupakan salah satu game open world yang paling berat saat ini. Dan laptop ini, ya namanya game paling berat ya, cuma bisa di cinematic. Dengan kata lain, maksimum 30 frames per second, minimum sekitar 17-21 frames per second dengan rata-rata 24 frames per second. Karena itu, kalau kalian mau lebih nyaman mainnya, kalian harus nurunin settingannya ke medium atau mungkin low. Tapi, tenang aja, medium atau low-nya game ini pun juga udah bagus banget gambarnya. Dan detailnya juga. Rise of the Tomb Raider. Lara Croft, gamenya si Lara Croft, si wanita yang luar biasa ini, greget. Dia bisa mencatatkan 90 fps kalau lagi di gunung atau lagi di tempat-tempat yang sepi gitu. Dengan minimum sekitar 30-33 fps. Tapi kalau misalnya lagi kelewat rame, tapi ini jarang sih ya, kelewat ramenya itu jarang, itu bisa drop sampai 19 fps. Tapi itu jarang sekali, biasanya minimumnya juga masih 30 fps-an dengan rata-rata 46 sampai 48 frames per second. Dan yang terakhir, game purba, game zaman dulu, game zaman
bukan zaman dulu gamenya, tapi storynya zaman dulu. Far Cry Primal. Nah, game liar ini manusia purba itu dia punya FPS yang oke, playable, maksimum di 49 FPS, minimum di 40 FPS, dan dengan rata-rata 44 sampai 45 FPS. Jadi gimana? Laptop gaming ini enak apa enggak? Tergantung. Kalau kalian rela tebel-tebelan, karena ini one of the thickest di kelasnya, paling tebel, salah satu yang paling tebel dengan tebel 3 cm, speaker yang sulit dan baterai yang cuma begitu-begitu aja, demi layar yang ciamik, terus kalian juga masih berkutat dengan DVD-ROM, terus juga build quality yang solidnya pol, terus juga suka dengan color scheme yang extravagant, dan tidak lupa juga RGB lighting, laptop ini bisa jadi pilihan yang nice. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau pemakaian GTX 1050 biasa akan memberikan perbedaan performa yang kentara dibandingkan dengan 1050 Ti. Sistem cooling yang kurang memadai dengan prosesor clock decrease sebesar itu 50% loh, yang bener aja. Juga menjadi salah satu hal yang akan terasa apabila kalian lagi gaming. Apalagi video rendering, itu bisa ngaruh ke rendering time-nya parah banget. Dan Asus juga kayaknya harus membenahi sistem coolingnya biar perangkat-perangkat berpotensi di dalamnya bisa bekerja dengan lebih baik lagi. At the end, laptop ini sebenarnya worth the money. Tapi sepertinya agak bingung tujuannya mau kemana. Sekian dulu review kali ini, silahkan like dan subscribe apabila kalian suka dan ingin tahu kelanjutannya seperti apa. Thanks for watching, Ude out.